Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang berjudul The Gray Man. Film ini baru saja dirilis di Netflix. Film ini menceritakan tentang seorang agen CIA yang secara tidak sengaja mengungkap rahasia agensi gelap dari seorang petinggi di CIA. Seorang mantan rekannya di CIA yang psikopat memberikan imbalan hadiah untuk kepalanya dengan harga 50 juta dolar dan memulai perburuan global kepada para pembunuh bayaran internasional. Bahkan film The Gray Man ini menjadi salah satu film terpopuler di Netflix dan tentunya di Indonesia. Lantas bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan menampilkan seseorang narapidana yang sedang ditanyai oleh agen CIA. Narapidana itu bernama Kurt Gentry dan agen CIA itu bernama Donald. Donald yang tahu bahwa ia pernah dipenjara sebelumnya dan kembali lagi masuk ke penjara, tanpa basa-basi Donald langsung memberitahu bahwa Kurt akan ia bebaskan. Tapi dengan syarat, ia harus bekerja sama dengan CIA. Melihat keahlian Kurt yang mempunyai pengalaman dan skill untuk membunuh para penjahat, CIA pun tertarik untuk merekrut Six. Donald bilang ia akan menjadi bagian dalam regu elit untuk menjalankan program bernama Sierra. Dan film pun dimulai. Lalu, scene pun berpindah ke kota Bangkok. Di sana terlihat Kurt yang diberi nama Six sedang berada di suatu klub malam yang akan mengadakan pesta untuk tahun baru. Dia pun dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu bernama Miranda yang memberikan kunci berbentuk pistol air. Lalu Six pun menuju ke sebuah ruangan dan membukanya dengan kunci tersebut. Di ruangan itu tersimpan sebuah senjata yang disimpan di dalam kotak besar. Senjata itu disiapkan untuk digunakan oleh Six. Ia pun bersiap-siap untuk membunuh salah satu targetnya di sana. Six terhubung dengan radio komunikasinya bersama CIA. Ia disuruh untuk membunuh target yang biasa menjual informasi yang bisa mengancam keamanan nasional. Six perlu membunuh target itu sebelum penjualan informasi itu selesai. Target yang datang dengan para pengawalnya langsung mendatangi ke ruangan VIP untuk bertransaksi dengan seorang pria. Six yang siap menembak targetnya dihalangi oleh seorang anak kecil yang menghampiri targetnya. Hitungan mundur pergantian tahun yang menjadi momennya Six pun sia-sia. Meskipun CIA menyuruhnya untuk menembak saja, akan tetapi Six terlihat tidak mau dan pergi dari sana sembari menyalakan alarm kebakaran. Miranda yang menjadi bagian dari misi itu bersama Six menanyakan kepadanya mengapa ia tidak menembaknya. Transaksi itu pun gagal dan target mengetahui bahwa ia akan dibunuh dan pergi dari sana. Ternyata Six mempunyai rencana lain, yaitu menghampiri target langsung dan membunuh pengawalnya satu persatu saat mereka keluar bersamaan. Ia pun langsung melakukan aksinya. Suasana pun menjadi ramai karena adanya aksi itu. Miranda pun membantu Six untuk membunuh penjahat di sana. Si target melemparkan pengawalnya keluar jendela untuknya kabur. Six pun mengikutinya dari belakang dan langsung melompat. Mereka pun berkelahi di bawah. Tak lama, pistol yang Six pegang kehabisan peluru dan mereka pun berhenti berkelahi. Si target mengetahui bahwa Six menjadi bagian dari program CIA yang bernama Sierra. Target itu pun bilang bahwa ia ada dalam bagian program Sierra juga. Six yang menjadi Sierra 6 dan si target Sierra 4. Akan tetapi misi tetaplah misi. Six pun tetap melanjutkan perkelahian itu dengan iringan ledakan petasan di sana. Six pun berhasil menusuk si target dengan pisau dan bertanya kalau memang engkau adalah Sierra, siapa yang merekrutmu? Ia pun menjawab Donald lah yang merekrutnya sama seperti Six. Si target pun bilang bahwa ia pun dilatih tempat yang sama dengan Six. Si target pun bilang bahwa orang yang menyuruh Six untuk membunuhnya bernama Danny adalah sampah. Bisa saja Six dibunuh olehnya suatu saat. Ia pun memberikan sebuah kalung kepada Six. Kalung itu digunakan Six dalam membunuh Danny. Six awalnya tidak ingin dipaksa olehnya untuk mengambilnya dan si target pun mati.
Miranda pun menghampiri Six. Six bilang kepadanya mengapa si target bisa mengetahui informasi dirinya yang seharusnya program Sierra itu tidak ada informasi tentang dirinya. Miranda menjawab mungkin saja si target mempunyai informasi curian. Six pun pergi meninggalkan Miranda. Beberapa agen CIA mengambil barang-barang si target seperti HP, jam, dan barang-barang lain. Mereka pun memberitahu kepada Danny bahwa mereka tidak menemukan barang yang dicari. Danny pun bilang kepada agen yang lain, seharusnya program Sierra sudah musnah dari dulu. Ternyata barang yang mereka cari sudah diambil oleh Six, yang ternyata itu adalah kalung pemberian si target. Six pun ditelepon oleh Danny yang menanyakan mengapa dia melawan perintahnya untuk membunuh si target lebih awal dan bertanya mengenai kalung yang diberikannya. Six berbohong kepadanya sambil membuka isi dari kalung tersebut. Isi dari kalung itu adalah sebuah drive. Dia pun menutup teleponnya dan membeli pakaian seseorang yang sedang lewat. Lalu ia mendatangi warung internet di sana bukan untuk bermain game online, tetapi membuka isi dari drive itu. Isinya adalah data-data mengenai Danny. Tak lama Miranda pun menelponnya untuk mengajaknya pergi dari sana. Akan tetapi, Six bilang pergilah tanpa dirinya dan menutup teleponnya. Ia pun mengirim drive itu menggunakan paket ekspedisi ke tempat yang aman. Setelah itu, Six menelpon Donald. Ternyata Donald sudah pensiun dan tidak bekerja sama dengan CIA lagi. Six memberitahu kepadanya untuk hati-hati kepada Danny, karena bisa saja ia mata-mata musuh. Alasannya adalah Six diperintah untuk membunuh Sierra 4 dan mengambil drive yang ada pada target sebelumnya. Donald yang terkejut mendengar hal itu memberitahu untuk berhati-hati karena Six sedang dicari oleh CIA. Donald pun mengirim jemputan untuk Six melarikan diri dan menyuruhnya untuk pergi menuju bandara di sana. Kemudian, scene berpindah kepada Susan yang memberitahu kepada Danny bahwa Six tidak ikut dalam penjemputan CIA di Bangkok. Danny pun marah dan curiga kalau Six membawa drive yang diinginkannya. Dari awal, Danny tidak ingin bekerja sama dengan para kriminal yang menjalankan program Sierra. Dia pun berencana untuk menjalankan misi yang berbahaya dengan memperkerjakan seorang bernama Lloyd Hansen. Susan tidak setuju akan hal itu karena sangat berbahaya. Tapi Danny pun memaksanya untuk melakukan misi itu. Lalu, Scene memperlihatkan Hansen yang sedang menyiksa seorang pria di suatu tempat di kota Monaco. Sambil menginterogasi pria tersebut dengan jumper untuk aki mobil yang dipasang di mulutnya. Tak lama, Danny pun menelpon Hansen. Danny menyuruh Hansen untuk mencari Six dan bilang bahwa drive yang Six bawa bisa membahayakan kita semua dan bisa berada dalam penjara. Dan Danny mengutus Susan untuk mendampingi Hansen dalam misinya itu. Karena hubungan Six sangat dekat dengan Donald, Hansen meminta informasi tentang Donald untuk mencari keluarganya untuk disiksa agar memberitahu keberadaan Six. Danny pun menutup teleponnya. Kembali kepada Six yang sudah berada di bandara di titik penjemputan bersama anak buahnya Donald bernama Alex. Six yang datang menggunakan bajai pun menghampiri mereka dan pergi dari sana. Hansen yang sudah menemui Donald di suatu pemakaman menanyakan langsung kepadanya mengenai keberadaan Six dan memberitahunya bahwa Hansen menculik keponakannya Donald dan memberikan foto kepadanya. Lalu, Scene pun kembali kepada Alex yang sedang mengantar Six. Donald memerintahkan Alex untuk segera membunuh Six karena ancaman dari Hansen. Saat Alex menghampiri Six, ternyata ia sudah tahu bahwa Alex dan anak buahnya akan membunuhnya dan langsung menyemprotkan pemadam api. Mereka pun berkelahi di sana. Tak lama, pistol yang dipegang oleh Six menembakkan salah satu gas dan menyebabkan dinding pesawat berlubang. Pesawat seketika hilang kendali yang membuat Six terlempar dari sana. Saat melayang di udara, Six berhasil mencuri parasut yang digunakan oleh anak buah Donald. Donald yang sedang bersama Hansen menerima telepon dari Six yang masih hidup dan berada di Turki. Six mencoba bertanya kepadanya mengapa ia ingin membunuh Six. Donald memberitahu bahwa Hansen sudah menculik keponakannya. Hansen pun mencoba berbicara dengan Six.
Ia pun meminta pertemuan untuk mengembalikan barangnya yang sudah diambil oleh Six sembari mengancamnya. Tentu saja Six menolak akan pertemuan tersebut dan tetap membawa drive itu dan menutup teleponnya. Hansen pun memberitahu kepada Donald bahwa Six akan diburu oleh tim pembunuh bayaran yang mengerikan, yang profesional, sampai tidak bisa berkutik dimanapun ia bersembunyi. Mereka pun tiba di bandara dan pergi dari sana. Kemudian, Sim menunjukkan 2 tahun sebelumnya di markas CIA di kota London, di mana Six memberi misi oleh bos sebelumnya untuk menjaga keponakannya Donald, bernama Claire, karena sedang sakit parah. Karena Donald mendapatkan ancaman dari para penjahat yang tahu akan informasi alamat keberadaan Donald. Six yang biasa membunuh orang tak biasa dalam menjadi pengasuh, mencoba untuk terbiasa dengan pekerjaannya itu. Hingga saat malam, Claire terjatuh karena sesak nafas, dan Six langsung membawanya menuju rumah sakit. Alhamdulillahnya, Claire baik-baik saja saat ditangani. Itu terjadi karena salah satu organ tubuhnya yang tidak stabil. Saat kembali di rumahnya, Six menyuruh Claire untuk tidur. Tak lama, CCTV dalam rumah tiba-tiba mati. Six merasa curiga dan mencoba untuk mencari tahu penyebabnya. Tiba-tiba ada seseorang masuk dan mencoba membunuh Six dan mencari Claire di sana. Untungnya Six berhasil mengatasinya. Claire yang terkejut menanyakan kepada Six apa yang sudah terjadi. Tetapi Six menyuruhnya untuk kembali tidur. Kemudian, scene berpindah kembali pada saat ini. Six yang sudah tiba di kota Vienna menuju salah satu ruangan yang ada sebuah tas yang berisikan uang, pakaian, dan barang-barang yang lain. Lalu ia pun menemui salah satu asetnya di sana untuk mencarikannya pemicu jantung untuk diberikannya pada Claire dan membuat paspor buatan di sana. Saat hendak difoto, Six merasa ada yang aneh di sana, yang ternyata asetnya itu mengetahui kalau Six sedang disayembara oleh Hansen dengan imbalan 50 juta dolar. Ia pun memasukkannya ke suatu perangkap sumur dan terkurung di sana. Kemudian, Sin menampilkan markas CIA di Berlin. Miranda yang berada di sana diinterogasi oleh Danny mengenai kejadian Six yang mencuri drive-nya itu. Maksud dari Danny yaitu Miranda bisa saja terlibat dalam perbuatannya Six itu. Danny tahu kalau Miranda sudah banyak bekerja sama dengan Six, sambil menceritakan program Sierra atau sering disebut The Gray Man. Mereka para kriminal yang dibuat untuk senantiasa berkomitmen seumur hidup untuk bekerja kepada CIA. Yang berdasarkan pengalaman setiap program Sierra akan berakhir buruk. Semua mati atau kembali ke penjara. Karena Danny tidak puas dengan jawabannya Miranda, ia pun menangguhkan ketugasannya Miranda. Tak lama Danny mendapatkan info kalau Six sudah ada yang berhasil menangkapnya. Ia pun pergi meninggalkan Miranda. Hansen yang berada di pesawat pun diberitahu oleh anak buahnya bahwa ada seseorang yang sudah menangkap Six dan langsung menuju ke Vienna. Informasi mengenai Six pun tersebar luas seketika. Kembali ke Six yang sedang mencari jalan keluar dari sumur itu dengan cara memukul pipa air di sana menggunakan batu yang akhirnya mengeluarkan air hingga Six bisa kembali ke lantai atas. Hansen pun sudah berada di Vienna dan langsung menemui tempat keberadaan Six. Saat berada di sana, Hansen bertemu dengan orang yang menangkap Six. Saat orang tersebut meminta imbalannya, Hansen pun membunuhnya. Saat anak buahnya sudah siap menembak Six, tiba-tiba ledakan pun terjadi yang membuat mereka terpental dari sana. Satu persatu mereka berhasil dikalahkan akan tetapi tidak untuk Hansen. Dia berhasil menahan Six. Saat Hansen mencoba menanyakan mengenai drive itu, Six malah memberikan granat dan melepaskannya. Six pun langsung melompat keluar jendela dan kabur dari sana. Tapi Hansen mengikutinya dari belakang. Saat keadaan terdesak, Miranda datang dan menembakkan obat bius kepada Hansen. Miranda pun memaksa Six untuk ikut bersamanya. Six yang enggan ikut bersamanya ditembak obat bius juga oleh Miranda. Mereka pun pergi. Kemudian, Sim menampilkan Donald yang dipertemukan oleh Claire keponakannya di markasnya Hansen. Kembali kepada Six yang sudah siuman. Di perjalanan, Miranda berbicara kepada Six untuk mengetahui apa yang ia curi dari CIA. Six menjawab bahwa disknya tidak berada bersamanya dan ia kirim kepada bos lamanya di Inggris bernama Maggie yang sudah pensiun dan sedang berada di kota Praha. Kembali ke Hansen, ia dan timnya berhasil melacak paket yang dikirimkan oleh Six kepada Maggie.
di Praha saat berada di Bangkok, tapi dia tidak tahu siapa penerimanya. Informasi itu pun cukup membantu Hansen. Kemudian ia menginterogasi Donald kembali mengenai penerima drive tersebut di kota Praha. Donald enggan menjawabnya. Kemudian Hansen pun menyiksanya dengan menggunakan tank untuk mencabut kuku jarinya Donald. Susan memang benar bahwa Hansen ini memang kejam dalam menyiksa targetnya. Kemudian scene berpindah di kota Praha, di mana Miranda datang menemui Maggie bersama Six. Maggie yang sudah membuka isi drive tersebut memberitahu kepada mereka berdua bahwa Sierra 4 mengetahui kejahatan yang dilakukan oleh Danny, di mana ia menyiksa, membunuh, dan mengebom yang semua itu dilakukan tanpa izin. Karena hal itulah yang membuat Donald dan Maggie dipecat dan dipensiunkan lebih awal. Danny yang tahu kalau Sierra 4 sudah tahu kebusukannya langsung memerintahkan Six untuk membunuhnya. Miranda dan Six berencana untuk mengungkapkan kejahatan Danny melalui pers. Maggie pun memberikan mobil yang ia simpan di pusat kota yang penuh perlengkapan untuk meloloskan diri. Tak lama anak buah Hansen sudah berada di depan rumah Maggie dan langsung menembaki mereka dari luar rumah. Maggie menunjukkan jalan pintas untuk keluar kepada Six, akan tetapi dia menguncinya dan membiarkan Six untuk pergi sendiri. Dan Maggie menahan anak buah Hansen. Mereka pun menerobos masuk ke dalam. Maggie yang sudah siap meledakkan diri memanggil mereka semua ke dapur dan meledakannya tanpa ada yang tersisa. Six yang sudah di luar mencoba masuk, akan tetapi ledakan sudah terjadi. Saat di depan, polisi sudah menunggu di sana dan langsung menangkap Six. Tapi Six mencoba melarikan diri. Saat berhasil ditangkap, tak lama anak buah Hansen datang kembali dan menembak semua orang yang berada di sana termasuk polisi. Aksi tembak-tembakan pun tak terhindarkan. Team approaching from the bridge. Multiple vehicles. Six is in the southwest corner. Bravo. SWAT on your flank. Watch the fire from the... You can't get to it! There's too many cops! Saat berada di kereta gantung, tiba-tiba datang sebuah mobil dan menabrak anak buah Hansen. Ternyata itu adalah Miranda dan menyuruh Six untuk masuk ke mobilnya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai, hingga akhirnya kereta pun terbalik. Mereka akhirnya berhasil kabur dari kejaran itu. Ternyata tak semua anak buah Hansen mati. Masih ada satu yang mencoba mencari Six. Six dan Miranda berencana menolong Donald bersama ponakannya sebelum mereka mengungkap kebusukan Danny. Mereka pun mendatangi rumah sakit dan mencoba untuk mencuri kartu identitas perawat di sana. Mereka mencari alat pemicu jantung yang dipakai oleh Claire agar mendapatkan lokasi keberadaan Claire. Tak lama, anak buah Hansen bersama San datang dan menancapkan pisau ke tangannya Six. Perkelahian pun terjadi. Mereka hampir tak bisa membendung pukulan demi pukulan yang dilontarkan oleh San. San pun berhasil mengambil drive itu dan mencoba pergi dari sana. Saat San mencoba pergi, ia ditahan oleh beberapa polisi dan langsung menyerangnya. Six dan Miranda yang berada di belakang mencoba menembak San yang berusaha pergi menggunakan sepeda motor. Miranda yang sudah berada di depan San dan akan menembaknya, ternyata senjata itu kosong tanpa peluru dan San berhasil kabur. Karena ia diberikan senjata itu oleh Six, ia pun memarahinya karena memberikan senjata kosong. Danny yang menerima info bahwa kekacauan terjadi di Praha memarahi Susan. Susan bilang kalau kekacauan itu akibat dari perintahnya Hansen yang mencoba mengambil drive dari Six. Karena drive itu berada dalam perjalanan bersama San, Danny menyuruh Susan untuk memberitahu apabila sudah ada drive itu bersamanya. Dan ia pun langsung menutup teleponnya. San pun sudah sampai di markas CIA dan dia disambut oleh Hansen. Drive itu pun diberikan kepada Hansen. Six yang sudah berada di sana bersama Miranda bersiap-siap untuk masuk ke markas CIA yang sudah dijaga ketat. Hansen dan Susan mencoba membuka isi drive itu. Tak lama listrik pun padam dan Miranda menembakkan sebuah bazooka ke helikopter di sana. Mereka berdua memulai aksinya. Donald dan Claire yang melihat keadaan di luar dikejutkan oleh kehadiran Six di sana.
Ternyata mereka mencoba memancing pasukan Hansen agar meninggalkan seisi gedung, agar Six bisa menjemput Donald dan Claire. Hansen yang sudah berada di ruangan Donald tak melihat mereka di sana karena tahu Six sudah membawa mereka. Di sana, Miranda langsung menembaki basokannya kembali ke arah ruangan pusat kontrol di sana. Kembali ke Six, seketika mereka ditembaki dan Donald terkenai tembakan itu. Ia menyuruh Six untuk membawa Claire saja dan meminta ditinggalkan karena sedang sekarat. Six dan Claire langsung melompat menuju kolam di sana. Hansen yang berhasil menemukan Donald dikejutkan dengan granat yang akan ia ledakan. Claire yang melihat kejadian itu pun membuat ia sangat sedih. Sun yang masih hidup mencoba membawa drive itu, tapi tak lama Miranda pun datang dan berkelahi dengannya. Tak lama Sun berhenti dan mencoba memberikan drive itu kepada Miranda dan berkata bahwa ia tidak membutuhkan uangnya lagi. Six dan Claire yang sudah berada di sebuah perahu dihentikan oleh Hansen dan anak buahnya. Hansen berhasil menangkap Claire dan dijadikan sandera olehnya menuju sebuah taman labirin. Saat bertemu, Miranda yang siap menembakkan ke arah Hansen mencoba memberitahu kepada Six untuk berusaha mengajaknya berbicara. Six pun menurutinya sembari mengosongkan pistol dan melemparkannya. Hansen yang mengajak bertarung langsung melepaskan Claire. Six pun menyuruh Claire untuk menemui Miranda. Karena Claire sudah merasa seperti keluarga bagi Six, ia enggan untuk membiarkan Six bersama pria gila seperti Hansen. Tetapi Six pun memintanya untuk menurutinya saja. Perkelahian antara Six dan Hansen pun dimulai. Hansen pun sudah terdesak oleh genggamannya Six. Dan tetapi tembakan pistol pun terjadi dan mengenai Hansen. Ternyata yang menembakkan itu adalah Susan, tapi Six pun ditembak olehnya, untungnya hanya di bagian pahanya saja. Susan mencoba untuk mengkambing hitamkan Hansen atas semua yang terjadi dan mengarang cerita bahwa bilang dari masalah ini dibuat oleh Hansen. Susan meminta untuk Six yang menjadi saksi mata dari kejadian tersebut. Susan memberikan pilihan kepada Six apakah ia akan melakukannya atau tidak. Karena apabila tidak, Six akan dimasukkan ke dalam penjara lagi olehnya. Six pun menerima tawaran itu. Six yang terluka langsung dibawa oleh ambulan dan diobati. Ia pun dirawat di rumah sakit dengan penjagaan super ketat langsung oleh polisi militer. Dan scene pun menampilkan Denny, Susan, dan Miranda yang berada di sebuah perundingan mengenai kasus yang dilakukan Hansen. Komite itu pun membebaskan 3 orang itu. Terlihat Denny menghancurkan drive tersebut. Miranda pun berkata kepada Denny apabila ia mengancam keselamatan Claire, kesepakatan itu pun akan dibatalkan oleh Miranda dan Denny bisa diberikan hukuman. Saat Denny dan Susan mencoba menemui Six, mereka melihat para polisi militer yang sudah dihabisi oleh Six dan ia tidak ada di sana. Claire yang sedang berada di suatu rumah dan dijaga para agen CIA melihat vinyl lagu kesukaannya dan ada notes untuk memainkannya dengan volume yang kencang. Ternyata itu adalah Six yang mencoba menyelamatkan Claire dari para CIA. Six pun menghabisi mereka semua dan menjemput Claire. Tamat.